Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan gua sekarang udah bersama Clarissa Wijaya. Boleh gak sih nyebut nama lu? Boleh, boleh, boleh. Lu Kan juga kita sebut nama lu kan? kan kita Wijaya Clan. Iya. Gua kali ini menyebutnya Clarissa Wijaya karena gua kali ini mau ngebahas seputar-seputar IT. Karena gua ini banget nih, kangen banget keliling kampus ngomong di depan orang-orang terpelajar. Terpelajar nggak Heeh. tuh? Dan gue sempat ngeliat videonya Puni itu ngebahas soal dunia-dunia perkuliahan, persiapan kuliah double degree kayak gimana. Hmm, hmm. Terus kenapa kuliah IT? Habis itu gue kepikiran gue pengen nanya-nanya soal apa aja yang disiapin kalau kita justru mau kuliah IT gitu. Karena biasanya nih, termasuk gue sih sebenarnya pun itu adalah orang-orang yang ngerasa, aduh kayaknya gue salah jurusan nih, gue berhenti kuliah aja lah atau gue pindah jurusan aja deh gitu. Gue pernah dengar cerita lu. Ceritain ulang dulu kali ya, sedikit Hmm. kenapa lu pilihnya IT gitu. Jadi siapa tahu bisa jadi referensi alasan gitu buat teman-teman gue yang nonton. Sebutannya apa sih teman-teman lu? Nggak Gak ada, deh. nggak ada sih, Gap, nggak ada, gapteker, nggak ada sih sebenarnya. gaptekian, Gaptesian, gaptesian. kayak orang bangga banget gitu jadi gaptek. Oke guys, namaku Clarissa Punipun, tapi nama aslinya Clarissa Wijaya. Karena di video ini mau bahasnya lebih ke IT daripada ke entertainment ya, jadi kita pakai Clarissa Wijaya aja. Tapi Dan nama, gue kebiasaan manggil lu Puni pun lu. tapi nggak Nggak apa-apa, tahu punya kenapa. Iya, nggak tahu kenapa. lebih menjual juga kayaknya. Hmm. Iya, kenapa ya? Udah kebiasaan ya. Ya Kenapa bagus gua kayak gaptek gitu kan. Kalau channel lu namanya Subki gimana? nggak bisa? Malah gua udah bikin satu video ya apa bikin teori-teori Dragon Ball gitu di channel gua nggak laku juga. Malah komennya muncul, wah gaptek rasa anime nih gitu. Beda market berarti, beda market. Beda audiens. Tadi pertanyaan apa sih? Kenapa milih Alas IT ya? Ya itu dulu sedikit aja, nggak usah sepanjang yang di video lu. Itu mah nonton aja di video Iya. gua. Alasannya sih karena memang suka sama dunia IT dan kayak ngerasa kalau dulu kan sebelumnya kayak pengen jadi dokter gitu-gitu kan. Terus begitu udah ketemu yang namanya IT, terus kayak kita bisa nyiptain software macam-macam tuh jadi tertarik aja buat ke situ. Singkatnya sih gitu. Oke, berarti emang dari awal udah ada ini ya, udah ada ketertarikan ya. Nah, biasanya nih yang selalu jadi pertanyaan orang-orang ke gua ya terutama ya. Hmm. Bang, emang lu dulu sekolahnya jurusan apa? Nah, kalau ke lu gimana tuh? Puni pun, Oh, Clarissa oh. Wijaya, sekolahnya jurusan apa waktu sekolahnya? Sekolah tuh sekolah atau SMA ya? SMP. SMA dong terakhir kan Oh, ya, SMA, yang SMA. menentukan ke kuliah nanti. Pas pertama kepikiran sih pas SMP memang, tapi pas SMA-nya ambil IPA. Ambil IPA Ambil IPA. gitu. Nah, Lu apa tapi sub? gue IPS. Oh, Eh, Nah, tapi sebenarnya bisa nggak nih buat anak-anak IPS tapi pengen ke IT? bisa, bisa. Bisa Tapi ya. agak memang sedikit lebih susah sih karena kan kayak kalau misalnya dari awal udah masuk ke IPA dan biasanya IT itu memang ada requirement-nya IPA ya. Karena kan belajarnya kan apa sih namanya Terutama tuh yang eksak, terutama eksak. yang teknik informatika atau komputer science sih. Kalau di BINUS Oh sih komputer iya. science namanya ya, bukan teknik informatika ya. Dulu TI bukan ya? Gua Di nggak tahu BINUS juga kalau TI. kalau BINUS internasional tuh Nah, BINUS gua computer science. komputer science kan. Pas Tapi yang di angkatan gue juga BINUS udah yang di komputer Anggrek, science sih. oh gitu. Udah Dulu pas angkatan Anggrek kayak masih TI, SI, TK gitu. Yang gue ingat itu tuh. sih sebutan biasanya, sebenarnya namanya udah computer science Oh, oh gitu. gitu. Ya karena anak yang nggak seinternasional di kampus lo, Gak bisa. jadi nyebutnya tetap Sama-sama TISI. BINUS. Sama-sama BINUS juga sih. Tapi iya ya benar. Kalau misalnya mau IPA itu memang masuknya bakal lebih gampang ke yang tadi IT atau CS sama SI. Iya, nah katanya Ah, katanya juga kan sistem informasi atau information mm. system itu adalah kumpulan orang-orang yang memang nggak diterima di TI atau memang dia anak IPS. Itu kesana kayak nggak enak gitu ya. Terusnya nggak enak gitu kesana kayak kayak Gua kayak dulu nih, pilihan plan B, plan B. gua dulu waktu di Ah, ospek, gue di ospek tuh di Binus Square karena waktu itu mm. anak-anak yang dapat beasiswa di situlah dipisahin gitu.
Itu di ospeknya gitu. Ini kalian apa jurusan apa? SI gitu. Oh gara-gara nggak masuk TI ya digituin gua. Itu bully mental tuh nggak boleh tuh. Ya kan namanya Pembulian juga mental. lagi ospek, namanya juga lagi ospek Ya. biasa. Zaman dulu ospeknya lumayan parah sih, tapi kayaknya sekarang udah Enggak nggak boleh parah binus, itu kan? tapi binus menurut gua nggak separah itu. Itu cuman ya kayak sekedar roast biasa aja sih menurut gue. Roasting, iya sih, iya, iya. Ya, nggak ada yang disisa-sisa gitu nggak ada. Soalnya kita keliling-keliling Binus Square doang, dikenalin Binus Square sama Binus Anggrek, Binus Syahdan. Biarpun Hmm, padahal gua kampusnya itu sebenarnya di Binus Alam Sutra. jauh banget. Iya, karena gua nggak mungkin keliling gedung Binus Alam Sutra karena waktu itu Binus Alam Sutra belum belum Masih jadi. dibangun. Iya. Puni ini sempat ngambil beasiswa atau enggak? Kalau yang binus, yang pertama binus itu enggak, tapi yang pas ke Nottinghamnya ya ada. Tapi nggak pernah ngambil ini. eh Apa sih kalau anak zaman sekarang tuh namanya SNMPTN ya gitu. Enggak sih, waktu itu nggak ambil. Apa alasannya kenapa lu nggak ngambil gitu? Padahal kan ibaratnya nih kalau kita ngomong UI gitu-gitu jurusan ya. enggak, kalau yang IT lebih ke ITB, IPB gitu-gitu Mm-mm. kali. Kenapa Mm-mm. nggak ngambil ke sana? Karena waktu itu tujuannya dari awal memang pengen cari yang bisa ke luar negeri juga. Jadi tujuan awalnya. Emang ITB nggak bisa? Waktu itu binus, apa ya namanya ya, kayak programnya tuh lebih banyak yang buat keluar negeri gitu. Jadi lebih tertarik ke situ. Karena tadinya sebelum binus pengennya masuk Nanyang ke Singapura. Kalau nggak ke NUS. Tapi di SMA itu masa SMA gue kelam banget sup, pokoknya sekelam. Jadi mimpi gue terpuruk di situ dan akhirnya gue nggak jadi ke Singapura buat kuliah IT. Tapi emang entah kenapa ya, gue juga dari zaman sekolah Mm-mm. itu udah langsung lebih tertarik ke swasta kalau IT daripada Negeri. mikirin ke negeri gitu. Biarpun kata orang, oh ITB bagus gini gini gini. Ini tanpa menjelekan kampus negeri ya. Tapi gue pernah menginjakan kaki di gedung kampus negeri. Mm-mm. Gua nggak ngerasa semewah di swasta gitu kayak gue ngeliat di Oh, Binus BUMN. dia maunya mewah berarti dia mikirinnya mewahnya tuh. Kan soalnya kan kebanyakan ya gedung-gedung kampus negeri tuh udah pada lama kan. Mm-mm. Yang gedungnya udah agak-agak tua Gedung gitu. tua, gedung tua. Terus gue mikirnya waktu itu, wah kayaknya kalau di Binus enak nih ada eskalatornya sama ada Gila, lift. kampus gue punya eskalator gitu ya. Iya Kampus terus gue gak ada eskalator loh. gue kan ngeliat di anggrek ada eskalatornya tuh di anggrek tuh. Dalamnya kayak Mangga Dua banget tuh. Iya, iya, kayak kayak Eh, mall gitu. Sebenarnya gue pernah ngetes di UMN juga pertama kali, tapi gue di UMN Mm-mm. nggak lulus. UMN ya? UMN. UMN itu kayak masih dikit banget orangnya, bener-bener dikit banget. Iya Jurusannya juga dikit banget. pas gue juga masih dikit banget sih gitu. Mm-mm. Dan entah kenapa ya, entah kenapa waktu itu gue tes beasiswa di UMN nggak lulus, di Binus Mm-mm. lulus. Kayak beda standar sama beda penilaian juga sih kayaknya. Padahal gue di Binus kayak asal-asalan gitu waktu itu tes beasiswa. Kan tesnya lewat komputer ya. Dia semua nggak ada ngebulet-buletin pakai pensil 2B tuh. Klak klik klak klik. Gue ya klak klik aja udah begini-begini. Udah pasrah gue karena waktu itu gue di UMN gue udah nggak lulus dan gue tahu gue bego gitu. Di sekolah gue bego untuk pelajaran-pelajarannya. Yang dites itu waktu gue ya Heeh. mata pelajaran umum sih. Kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kayak UN lah hitungannya. Sama kayak psikotes gitu. Heeh. Tapi nggak kayak UN juga sih karena nggak waktu itu gue nggak ada kayak fisika gitu-gitu nggak ada. Psikotes gue nggak ada loh. Sampai sekarang nggak pernah ikut psikotes sama sekali. Masa? Jadi waktu lu tes masuk lu kan binus ya binus internasional mungkin Binus kita berbeda. sama di komputer juga tuh ngerjainnya. Tapi Iya. yang sama itu matematika, Mm-mm. terus Inggris, Inggris wajib sih pasti. Soalnya kan dia wajib full Inggris. Terus Mm-mm. sama Inggrisnya itu langsung langsung TOEFL berarti ya? IELTS. Aku Langsung kan? sih kayaknya IELTS, IELTS sama Oh, TOEFL deh. oh, Heeh. oh dia internasional sih soalnya. Wajib, wajib. Mm. Ada kalau misalnya nilai Inggrisnya di bawah standarnya mereka, mesti kayak kuliah duluan gitu selama 6 bulan apa 1 tahun gitu untuk Dikasih foundation mata Inggris. mata kuliah Inggris lagi kan? Iya, dan itu bayar lagi. Ih gue dapet tuh. Temen gua ada yang masuk. Oh, lu juga? Iya. Maksudnya dapat mata kuliahnya lagi. Berarti dua tuh. Inggrisnya waktu dites tuh dua gitu atau jadi satu langsung? Enggak, kita boleh pilih TOEFL atau IELTS kalau nggak salah.
Oh, pilih salah satu justru. Tapi seingat gue IELTS sih, lebih banyak yang IELTS. Oke, terus apalagi yang dites tuh? Yang gue inget sih kayaknya cuma matematika, Inggris, terus kok pada saya kayak cuman itu doang ya? Bahasa Indonesia? Enggak. Bahasa Indonesia enggak Oh, dites mungkin malah kayaknya. karena dia internasional kali ya, jadi nggak kepake-pake juga gitu bahasa Indonesia. Kita ngomong Indo didenda. Oh iya, Pas ospek didenda. ini internasional nih ya. Ini maksudnya karena ada jenjang buat apa? Itu Memang disebutnya dilatih apa sih? supaya kita kita latihan Disebutnya ngomong. disebutnya apa sih? Pertukaran pelajar atau Memang karena dia kurikulumnya internasional sama dia pengen bikin muridnya juga banyak yang bisa kuliah keluar gitu sih. hmm, Kayaknya lebih kayak gitu. ini buat teman-teman yang belum tahu ya, BINUS internasional sama BINUS University yang biasa tuh sebenarnya memang beda. Bahkan lokasinya aja beda kan ya. Di ini depannya Senayan City, sebelahnya Mustopo. Jadi Mustopo, Binus Senayan, terus si Jakpus lah ya. Plaza Senayan ya. Karena kan ini sekarang lagi musim-musimnya lulusan-lulusan ini nih, lulusan angkatan corona nih. Gimana? Anak Lulusan corona. anak-anak sekolah yang Lulusnya pas corona. lulusnya pas corona, nggak ada UN, nggak ada ujian apapun, tiba-tiba hei lulus, kamu lulus. Emang mereka nggak ada ujiannya? Nggak ada. Gimana kan UN harusnya bulan April bulan Mei kan. Tapi UN bukannya katanya memang dihapus ya? Ya ini kan Sama terakhir. Kemdikbud yang baru Heeh, kemarin. ini kan terakhir, jadi ya udahlah pas tahun ini langsung nggak ada gitu. Cuman nggak ada ini juga, kalian nggak ada pensi perpisahan sekolah kan, kasihan deh. Nggak ada. Bahkan jahat, Supki jahat. Ini kalau sekolah-sekolah elit nyebutnya prom night lah, prom night. Nice, Yoi, alright. nggak ada tuh yang kayak gitu-gituan, tiba-tiba lulus aja. Dan nggak tahu nih sekarang Di rumah proses lulus. proses untuk masuk perkuliahan itu seperti apa. SNMPTN pun gua nggak tahu sekarang modelnya kayak gimana. Tapi yang pasti kalau mau masuk kampus swasta biasanya dari bulan-bulan segini tuh, ya nggak? Harusnya Bahkan sih, dari kan biasanya sebelumnya. mereka masuk Iya. Agustus biasanya Bahkan kan. bahkan dari sebelumnya Mm. biasanya udah mulai daftar-daftar, udah mulai tes beasiswa. Orang gua aja waktu itu gua masih semester 1 kelas 3 kok. Gua itu udah dinyatakan gua lulus di BINUS. Tuh, Jadi gua udah ikut tes beasiswa duluan. Lalu waktu itu daftar tuh dari jauh-jauh kayak gitu atau enggak sih? Atau waktu langsung itu aja? gue ikut yang batch pertama sih, kan biasanya kan dia kayak ada ininya kan, Oh, apa sih sebutannya, harga-harganya yang beda-beda itu ya. batchnya. Hmm. Pendaftaran batch pertama, kalau misalnya yang batch pertama nggak lulus bisa ikut yang batch kedua, batch ketiga gitu tau kan. Tapi Mm-mm. harganya beda. Iya, harganya beda Itu dan pun yang batch pertama biasanya menurut gue sih. nilai beasiswanya juga beda ya. Kalau ikut yang beasiswa. Hmm, mm, 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 Sebenarnya nih ya, kalau misalkan kita masih sekolah, masih SMA, terus mm, mm. oh kayaknya gue pengen masuk jurusan IT nih. Entah nih ini IT-nya entah itu lu di teknik informatika atau di sistem informasi, karena menurut gue keduanya hampir mirip. Cuma bedanya di sistem informasi itu yang lu pelajarin dia lebih Hmm, mengarah ke bisnis. kok iya Heeh, bisnisnya. lebih ke mengarah cara pemikiran orang IT itu gimana. Kalau computer science atau teknik tuh lu lebih banyak coding Software, lebih hardware. coding sih udah pasti lebih banyak ya. Tapi bukan berarti di sistem informasi nggak belajar coding. Nah, Belajar kok, belajar. mm, yang harus dimatengin mata pelajarannya deh. Apa kira-kira menurut lo? Kalau mau hidup lebih mudah sih matematika sih yang pasti. Toh, buat lo yang sebel sama matematika, gue sebenarnya sebel loh matematika lo. Asli deh. Gue suka matematika, tapi gue nggak teliti. Kalau lu memang mau masuk jurusan IT kuliahnya, Mm-mm. kalau lu jago matematika, gue sih yakin sih dia bakalan punya cara berpikir dan logika yang luas gitu. Terus, Tapi kalau mm, bisa jago matematika belum tentu jago programming. Misalnya kayak kita diajarin cara nulis huruf A tuh bentuknya kayak gimana, itu kan kayak basic kayak gitu. Tapi untuk kita bisa merangkai suatu kalimat atau suatu paragraf kan itu kita masih punya pemikiran yang lebih lagi daripada cuma sekedar nulis huruf A gitu loh. mm, mm, Ngerti mm. nggak maksud gue? Jadi kayak kalaupun kalian nggak bisa matematika bukan berarti kalian nggak bakal bisa coding gitu. Karena Iya. matematika gue juga jelek sebenarnya nilainya. Oh. Tapi coding gue A, programming gue A gitu. Jadi
Kayak Berarti lu hacker banget ya kalau misalkan nggak kayak hacker lah, nggak semua programmer tuh hacker, woi. nggak gini. Sorry, gue perjelas. Soalnya di sekolah gue terakhir di Purwadika IT Mm-mm, Entrepreneurship School itu mm-mm. dibagi jadi 3 bagian. Ada yang namanya hacker, hipster, sama hustler. Itu apa aja? Si hipster ini dia tukang desain UI UX. Oh, iya Dia iya yang iya iya, gambar, paham paham. dia yang gambar semua button-button dan segala macam tuh. Aset sah. Mm-mm. Yang paling pertama duluan, yang paling pertama duluan kerja itu hustler. Hustler ini Mm-mm. yang bikin flowchart, nggak coding, mikir konsep. Pseudo doang ya. Oke Iya, oke. cuman cuman mikir ide konsepnya, dijadiin flowchart. Oh. Abis itu nanti di translate, di coding sama si yang namanya hacker ini. Jadi itu ngebentuk Hmm. tim yang bagus untuk bikin program atau aplikasi dengan Hmm. ngebagi kayak gitu. Itu gue baru pertama kali denger terms itu sih. Hacker Nah, oke gitu, tapi hipster dan hustler itu gue baru pertama kali denger jadi sih, menarik juga. di kelompok-kelompokan kayak Ah, gitu tuh gue waktu itu. Waktu di oh, lo apa Purwadika lo sih. apa? Lo apa lo apa? Gue hustler karena gue nggak bisa coding. Oh, tapi bagian mikir ya, Iya, gimana cara mikir aja. bikinnya gitu. Nah, jadi kalaupun lu nggak jago coding, sebenarnya lu masih bisa di IT gitu. Bisa bisa bisa. Paling nggak di SI lah. Apalagi kira-kira mata pelajaran di sekolah yang Mm-mm. paling enggak ini kayaknya bakalan nyangkut nih di IT. Sebenarnya ya, kalau misalnya dibilang secara langsung berhubungan mungkin enggak, tapi kayak in a way gitu kalian bakal menemukan kayak kalau misalnya kalian belajar IPS, belajar bisnis dan lain-lain gitu kan. Mm-mm. Jujur aja sekarang memang banyak kan orang tuh berkembangnya pasti dari bisnis gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerti cara jalan bisnis, ngerti cara sistem bisnis ekonomi gimana, itu sebenarnya lumayan membantu buat anak-anak IT yang kedepannya bakal bikin software untuk itu gitu. Karena sekarang banyak juga yang bikin software buat kayak PT-PT, perusahaan-perusahaan gede kayak gitu. Tahu ekosistem berarti ya gitu ya. Karena Jadi kalau misalkan awalnya udah uh, masuk IPS, terus pelajaran sosiologinya bagus, misalkan gitu. kayak Pelajar makro eko, Terus mikro pelajaran ekonomi. ekonominya bagus. Mungkin lu bisa masuk sistem informasi. Habis itu setelah lu bikin program, setelah lu entah atau bikin aplikasi, lu bisa tahu aplikasi atau software yang kira-kira bisa dibutuhin sama banyak masyarakat tuh apa. Mm-mm. Tapi itu lebih ke Sama sistem sistem informasi sih ya. secara general lebih ke arah kayak developing software-nya sih, karena kan gue software engineering ya, jadi gue ngomongnya dari point of view software engineer gitu. Jadi istilahnya kayak Hmm. dulu tuh kayak kita jelasin, kadang kan klien yang datang ke kita itu ngomongnya nggak jelas, ngerti nggak? Ya, Misalnya, permintaannya. gue mau bikin software buat kasir gitu. Butuhnya apa aja? Dia nggak ngerti butuhnya apa aja. Ya pokoknya kasir, yang pokoknya yang penting bisa kerja. Kasir bisa masukin, duit bisa masuk, duit bisa keluar kayak gitu. Yang ada Tapi kan ntar ya yang ada ntar kita programmernya sebagai yang ini ya, yang presentasi balik ya. ngayal, nanti kita halu sendiri programmernya, Hmm. kayaknya butuh ini kali ya, soalnya kan karena kita nggak di bidangnya langsung, kita nggak terjun langsung, jadi kita nggak tahu apa yang kasir itu butuhkan setiap harinya gitu. Jadi Oke. semakin kita ngerti sistem banyak bisnis, menurut gue sih bakal ngebantu banget buat ngembangin game juga sama. Tapi lu percaya nggak sih sama itu? Orang yang udah kebiasaan coding terus belum tentu dia bisa bikin software atau aplikasi bagus. Bisa aja dia lah, yang kayak gue bilang tadi, makanya Eh, kalau dia nggak ngerti sama aja gitu. Kalau misalnya dia cuman pakai pengetahuan dia di sebatas coding tapi dia nggak ngerti sistem kayak sistem kasir, sistem in-app purchase game kayak gimana, user maunya kayak gimana juga sama aja gitu. Jadinya juga orang nggak ngerti cara pakai software, itunya apaan sih, susah banget gitu kan. Mungkin kalau lu masih sekolah, pelajaran TIK paling enggak lu bisa lah ya. Iya, komputer. Tapi bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris juga penting, soalnya bahasa pemrograman ini kalau misalnya kalian memang lebih ke arah codingnya ya, itu bakal pakai full Inggris sih gitu. Jadi kayak kedepannya juga nggak menutup kemungkinan tim kalian tuh bukan cuma orang Indo doang gitu. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa bikin dokumentasi dalam bahasa Inggris, itu bakal lebih baik gitu, lebih general buat semua orang yang bisa coding. Oke. Terus banyak nih yang nanya ke gue nih pun soal kayak gini nih. Kalau kita mau jadi programmer, kita harus pelajarin bahasa pemrograman apa aja sih?
Nah, Ini sebelum atau sesudah masuk kuliah? mungkin sebelum bisa kali gitu dipersiapkan. Itu sebenarnya agak tricky nggak sih? Soalnya kayak zaman gue ya di SMA tuh kan nggak diajarin coding banget. Jadi kayak cuma beberapa Ya SMA karena yang kita ngajarin karena coding. kita SMA sih, bukan SMK. Tapi ada beberapa SMA yang ngajarin coding gitu. Sub kayak Gonzaga, Canisius, pokoknya yang kelas berat gitulah. Itu Oh mereka gokil, ngajarin coding. gokil Iya, juga. iya. Iya, soalnya waktu itu Gue kan masih gue ikut Excel. OSN. Iya, gue kan SMA. ikut OSN kan waktu itu yang Hmm. Olimpiade Sains Nasional yang komputer, bagian komputer. Itu SMA tuh. SMA, SMA dong, OSN bukan SMA. Ada SMP ya? Gue nggak tahu sih, Gue karena salah nggak pernah ikut. gitu. Yang SMA gitu kan. Nah, terus begitu ikut kan kita dilatih tuh. Dilatihnya bener-bener kayak tiba-tiba dikasih codingan banyak banget gitu. Kayak ada Pascal, kayaknya ada Python kali ya waktu itu lupa. Tapi yang simpel-simpel kayak gitu sih. Terus dari situ begitu ujian soalnya beda semua dong. Nah, berarti kan ini menandakan bahwa lu memang udah mempersiapkan itu kan dari pas lu sekolah dengan lu ngikut OSN itu gitu. Berarti kan lu Hmm. pelajarin dulu sedikit, nyari tahu dulu sedikit. Habis itu lu jadinya ada Mm-mm. kebuka nih pikiran, oh kayaknya gue tertarik. Nyicip ombak lah itu, nyicip ombak. Iya, nyicip nyicip ombak dulu nggak ada salahnya. Heeh, Kalau memang lu udah ada kepikiran, kayaknya gue mau masuk IT deh. Cobain dulu. heeh. eh, Lu buka-buka mungkin dari Google aja lah dulu kalau sekarang gitu. Kira-kira ini bikin lu mumet apa enggak nantinya? Oh, kalau mau gampang banget dan lumayan kepake sekarang, coba dari yang Hmm. itu aja W3 School, W3 School itu karena kan dia ada ngajarin tentang HTML. HTML kan lumayan basic tuh. Kayaknya di SMA juga HTML diajarin SMA di kita. harusnya HTML Heeh. ada sih sedikit gitu. Mm-mm. Tapi Dari yang seharusnya simple. untuk angkatan-angkatan kita ya, kita sebenarnya udah coding dari zaman main Friendster sih. Itu kan HTML tapi Iya, sama sama CSS ada nggak CSS. sih waktu itu? Iya sama CSS. Oh iya iya, iya. Mereka Tap, nggak bakal tahu eh, Friendster itu apa, Suki. oh iya mungkin. Iya nggak tahu sih, nggak tahu. Friendster, MySpace itu kalian bisa coding di sana. Itu. Jadi sosial media dulu tuh lebih terbuka ya halamannya. Lebih tepatnya lebih tidak user friendly dibandingkan sosmed zaman sekarang. Kan kita yang bikin ininya sendiri, Kita halamannya sendiri. dekor sendiri gitu. Iya. Nah nanti nih gambarannya nih setelah masuk kuliah Heeh. computer science atau sistem informasi itu bahasa pemrograman apa aja kira-kira yang bakalan dipelajarin? Dan menurut lo penting gak Ini sih untuk belajar bahasa pemrograman ini? oke, yang dari pengalaman gue sendiri pas masuk minus internasional Iya. itu pertama kali ya diajarinnya C, Mm-mm. C programming karena dia kan sequential. Jadi kayak sequential tuh kayak codingnya tuh dia jalaninnya pasti dari atas ke bawah gitu, nggak mungkin Iya. loncat-loncat. Nah dari C terus belajar ke C++ sama Java, object oriented. Hmm. Nah itu menurut menurut gue sih pakai banget soalnya Itu kan kayak ya itu kan yang basic ya. Tapi kalau misalnya kita ya ngomonginnya bahasa atau software apa ya bisa dibilang software API-nya kali ya kayak Visual Studio gitu-gitu. menurut gue Java, tetap harus Python. dari basic gak sih kayak kayak lu jadi ngerti gitu sistem sistem programming tuh kayak gimana kayak lu butuh compiler kan lu nggak bisa pakai C lu bahkan pakai DOS buat nge-compile juga bisa kan Mm-mm. gitu jadi kayak kalau misalnya udah ketemu at least kayak kita hampir ketemu sama machine language itu kan kayak udah lumayan ngerti gitu dibalik kita coding pakai software kayak Eclipse pakai PHP apa Jetstorm apa Brainstorm lupa terus gue. Iya karena kan kalau kita Heeh. ngomonginnya softwarenya ya atau apa sih sebutannya compiler ya? Ya compiler. Heeh. Itu kan banyak banget sebenarnya kan. Ibaratnya nih alat yang bisa kita gunain gitu buat bikin yang Pakai Notepad namanya aja bisa. iya buat bikin yang namanya program tuh ada banyak. Hmm. Buat bahkan buat lu misalkan lu mau bikin game aja kan itu selain lu pakai software engine-nya itu lu Mm-mm. mungkin butuh third party lagi dari Blender habis itu masih di coding juga gitu. Ya, banyak banyak. Heeh. Jadi nggak bisa berfokus sama oh kita jago ini nih kita jagonya pakai apa Unreal Engine nih gitu katakanlah lu Ya, programmer game nggak gitu bisa. nggak bisa Kita ya. mesti fleksibel. Jadi kayak kita mesti bisa untuk pindah dan belajar platform baru atau kayak compiler baru dengan cepat sih. Kalau di dunia kerja ya. Jadi itu sama aja kayak kita harus bisa banyak bahasa juga sih sebenarnya kalau misalkan di Hmm. dunia nyata gitu ya tapi kan kita ngomongnya Mm-mm. di bahasa coding nih Mm-mm. kita harus bisa secara otomatis nge-translate
dari, anggaplah gitu, dari misalkan dari apa gitu, dari PHP gitu. Mm. Kita translate di software .NET. lain, di Ya, .NET jadinya kayak gimana logikanya ya. sama codingannya. Itu mesti benar-benar bisa sih, kayak at least kalau saya lu udah pernah Tapi coba beberapa bahasa jadi lebih gampang untuk hmm, kedepannya lu kayak belajar bahasa baru, karena sebenarnya intinya sama gitu, cuman beda kata-katanya, beda sinteks iya beda sama sinteks sama beda variabelnya aja ya. struktur. Tapi perlu nggak dihafal Kalau setiap hafal ya bagus, bahasanya? kalau hafal ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa, karena zaman sekarang kan kita bisa search terus. Iya sih ya. Sekarang kita bisa search ya. Dokter dokter aja juga kadang masih suka baca buku dan apa, kan mereka nggak semua hafal ini. Tapi sejauh ini yang namanya coding tuh pasti kita bermain sama yang namanya what if nggak sih pun? Iya, condition sih pasti mereka. Kan Kit- sama aja kayak binary aja kan switch sebenarnya satu dan nol gitu. Mm-mm. Berarti punya critical thinking itu bagus gak buat anak IT? Bagus banget sih kalau misalnya bisa bisa sampai critical thinking dan kayak logiknya jalan terus gitu. Tapi kadang-kadang ya, Sob, gue nggak tahu kenapa ini agak trivial sih. Logika anak IT sama logika orang normal tuh beda. Gue juga ngerasa gitu, makanya gue waktu itu komen di video lu. Yang mana? Yang Yang mana? Yang lu mana? yang lu bikin Q&A itu. Heeh. Pokoknya setiap ada pertanyaan, kalau nggak spesifik mentok banget, Mm-mm. ya, itu pasti Mm-mm. kita jawabnya ya tergantung. Tergantung. Iya, Hmm. benar-benar benar-benar. Benar-benar Karena benar-benar. karena di otaknya itu pasti Oh, memikirkan iya. segala kemungkinan. Iya. Kalau nanti Pasti misalkan sih. jadinya begini kan beda lagi. Kalau misalkan jadinya kayak gini kan beda lagi. Pasti gitu Iya, iya, mikir. benar 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 benar. Tapi paling sering gue ngalamin ngalamin perbedaan logik ini antara orang IT sama orang biasa tuh sama nyokap sebenarnya. Karena kenapa tuh? Karena kenapa tuh? Karena ini sebenarnya udah ada analoginya sih, udah pernah gitu. Jadi kayak gue agak-agak lupa sih pasti kuis pastinya itu, tapi kayak ada ibu suruh anaknya beli, kamu tolong ke pasar beli 5 telur, kalau telurnya nggak ada beli 5 susu. Itu lo Mm-mm. nangkepnya gimana? Coba tadi gimana tadi? Kalau Tunggu, itu kayak ada lanjutan lagi deh. Kalau lo ke pasar beli 5 telur, Heeh. kalau nggak ada telur, lo beli 5 susu. Mm-mm. Kalau telurnya ada, Ya beli 5 telur kalau telurnya ada gimana sih? ya kan logiknya gitu. Tapi Hmm. tuh maksudnya tuh gini, kayak lo beli 5 telur dan 5 susu maksudnya. Tapi aneh, makanya gue juga bingung deh logiknya. Kalau dua-duanya ada, baru kita beli dua-duanya. Harusnya kan kayak gitu kan kata-katanya, Iya. tapi kata-katanya beda, Sup. Jadi Iya, gue tapi juga itu kayak tapi itu nangkepnya beda. tapi itu nggak nyampe karena itu nggak sampai habis. Karena nggak dijelasin lagi. Mm, mm, mm. Nggak dijelasin lagi. Sebenarnya Kalau gue misalkan masih nyaris deh dulu. kalau misalkan telur sama susunya ada, jangan lupa dibeli semua. Nggak ada instruksi itu ke otak lu. Itu Iya, iya. itu nggak ada. Makanya akhirnya lu bingung. Oh, ya udah kalau ada dua-duanya berarti gua nggak harus beli apa-apa nih. Gitu Bingung nggak di sih? Iya otak kan, lo. bingung. Iya. Jadi kita mikirnya kayak udah kayak mesin, tau nggak? Iya Berarti mikirnya. kita bukan tambah pinter dong, kita tambah bodoh. Memang kadang jadinya dianggap bodoh. Tapi gue sebenarnya gini sih. Gue lebih seneng sama orang yang penasaran daripada sama orang yang pinter. Iya, benar-benar. Nah, menurut gua kalau lu rasa penasarannya tinggi, kayaknya lu bisa deh masuk IT. Mm-mm. Karena lu penasaran dari segala macam banyak kemungkinan ini, itu lu pikirin dan mana yang mau lu pakai nanti di program lu gitu. Makin dia penasaran, makin banyak, makin besar keinginan dia buat coba belajar lebih dalam lagi, kayak nyari tahu apa sih yang salah, apa sih yang bisa diimprove dari ini. Bisa nggak Iya, sih codingan gue lebih cepat dari ini gitu. iya. Atau mungkin bisa nggak sih gua bikin program yang sama tapi gua codingnya lebih efisien, katakanlah begitu ya. Hmm. Dari 100 line jadi cuma 50 line gitu. Ya itu kan bisa ya punya kayak gitu ya. Bisa, bisa. Itu buat Cuman, simplify juga. cuman muter-muterin codingnya aja kali yang pusing ya. Pasti sih. Namanya lu baca tulisan berderet kayak berjam-jam gitu, apa nggak liar sih? Oh sama ini kali ya pun ya. Menurut lu setuju nggak nih? Harus terbiasa salah ya. Salah itu pasti ada sih kalau pas coding. Ya, Jadi jadi jangan maksudnya kayak maksudnya harus dibiasain gitu.
belajar dari kesalahan gitu. Iya soalnya kalau misalkan orangnya gampang drop kan, salah dikit ah bete gitu. Ada sih teman gue yang kayak gitu. Apalagi misalkan cewek nih, ya kan? Misalkan ada di ada penonton cewek di sini gitu, karena terinspirasi sama lo, oke gue cewek gitu, gue senang sama Kuni pun, gue pengen juga masuk IT gitu, terinfluence lah sama lo. Tapi ternyata kemudian gitu, Kemudian umumnya wanita kan, apalagi kalau misalkan lagi kena tamu gitu sebulan sekali, lagi coding coding ah bete gitu. Itu lo gimana menjaga menjaga mood gimana pun kalau lagi coding? kalau gue pribadi, kalau dibilang mood coding sih jarang jarang moodian kayak gitu ya. Yang ada tuh susah buat memulai malah. Jadi kayak mager buat mulai coding gitu. Tapi begitu udah coding nggak berhenti gitu. Sampai malam aja. Tek, 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 tek. Nah sebelum sebelum lu kuliah nih, gua agak random sih soalnya kita kayak ngobrol biasa aja. Sebelum Hmm. lu kuliah nih, lu udah mutusin buat kuliah IT dan gua belum dapetin pertanyaan ini nih. Pertanyaan sebenarnya dari kenapa lu mau masuk jurusan IT juga, tapi alasan Mm-mm. lainnya itu apa gitu. Padahal lu mungkin udah tahu kalau misalkan di jurusan IT tuh bakalan lebih dominan di cowok gitu anak-anaknya. Mm-mm. Apakah lu waktu itu ngerasa oh oke nih kalau gue masuk jurusan IT kayaknya gue bakal jadi primadona nih karena gue cewek sendiri. Lu ada pikiran kayak gitu gak sih? Sob, lu masih tahu, gue tuh dulu tomboy banget dan gue nggak suka sama cowok. Tapi Tapi ke kata-kata gue ambigu ya, bentar. iya. Gak Nah, suka apa lu lu cowok lu itu kalau kenapa? misalkan gak suka sama cowok, lu kenapa pilihnya IT yang jelas-jelas di sana banyak cowok dan otomatis lu akan diprimadonakan gitu di sana karena lu pasti lebih sedikit jumlahnya. Spesies gue ya. Iya, sementara lu bilang gue nggak suka cowok bahkan dari SMA Lu gitu. masuk, lu masih denger dulu penjelasan gue. Harusnya lu masuk Gue, perhotelan gitu yang dominan cewek. gue nggak Karena lu tertarik. nggak suka cowok. Nih, gue nggak demen cowok ini, agak-agak out of topic sih. Cuman maksudnya pada masa-masa itu tuh gue memang tomboy banget dan gue memang kayak lebih suka kayak hal-hal yang disenengin sama cowok gitu, kayak main game, terus kayak main apa kayak layangan dan lain-lain. Tapi kayak yang gue nggak demen dari cowok tuh karena gue sering di sexual harassment secara verbal. Heeh. Jadi yang kayak di catcall, lu tau Tapi catcall kan? iya, tapi lu nggak ada ketakutan buat di catcallingin ketika lu masuk IT karena lu dikerubunin banyak cowok Karena gue justru. kayak cowok, so Tapi nggak ada siapa yang justru malah nggak ada ketakutan itu tuh dibandingkan lu masuk di jurusan yang dominan cewek, otomatis potensi buat di catcalling sama orang lebih sedikit. enggak sih, gue nggak mikir kayak gitu. Soalnya gue mikirnya kayak gue demen IT, ya udah gue demen IT gitu. Dan gue nggak Oh. peduli gitu mau kebanyakan cowok. Tapi malah kayak temen-temen cowok itu, ini bukan ngomongin cowok yang suka catcalling sama yang harassment itu ya. Mm-mm. Itu malah kayak lebih gimana ya? Kadang diskriminasin juga sih sub, kayak misalnya ada project gitu kan. Kayak, oh Gimana tuh si maksudnya? kan gue panggilnya Ica kan, si Ica kan cewek, dia bagian front end aja, bagian desain gitu. Biasanya kan cewek lebih jago desain. Terus kayak gitu. Oh Padahal gitu. gue bisa sih desain, tapi gue lebih seneng coding dibandingkan ngedesain gitu. Gue Dianggapnya kayak gitu. biasanya cewek lebih kreatif gitu ya buat bikin yang Lebih lebih agak-agak bisa mendekor gitu. yang agak-agak nyeni dan memang kebanyakan rata-rata anak-anak IT tuh nggak nyeni banget. Itu yang kebanyakan programmer justru nggak bisa bikin program bagus. Kita bisa bikin mesinnya berjalan, tapi kita nggak bisa bikin kulitnya indah gitu loh. Iya, nggak artsy gitu. Hmm. Terus kadang buat bikin konsep ini aja, buat bikin konsep UI UX aja kadang kan programmer juga mereka mah taunya yang technically keren buat dia aja gitu, tapi nggak terlalu user friendly buat orang gitu-gitu. Hmm. Terus gambarnya gitu deh kadang nggak ada nggak ada di. Warnanya tabrak-tabrakan. Oh ya warnanya kontras banget, hitam hijau. Nah, makanya kalau lu ngeliat website hacker gitu rata-rata pasti warnanya gitu deh jelek-jelek deh. Kalau itu memang biar matanya enak kan. Dan berarti berarti perlu nggak sih punya ibaratnya apa ya? Sense of art Sense gitu of kan. art ya. Itu kayak cuman nilai plus gak sih? Berguna iya, tapi kayak kalau lo sebagai back end programmer yang memang tugasnya untuk coding sistem, Hmm. menurut gua sih nggak usah terlalu ribetin di situ gitu, karena
in the end kedepannya bakal ada programmer yang khusus front end juga gitu yang memang bidangnya di itu Oh, gitu, tapi itu dia bidangnya juga. di Tapi kan UI. pas kita lagi kuliahnya nih pun, kita kan mempelajari semua itu dan tuntutannya biasanya adalah nilai yang selalu Mm-mm. semuanya harus bagus. Ya kalau gitu nilainya ya dapetinnya secukupnya. Secukupnya nggak apa-apa lah ya. Dan itu nggak apa-apa. Secukupnya Kalau nggak lu apa-apa. nanti punya punya nilai yang cukup-cukup aja, menurut lu itu nggak apa-apa tuh. Mungkin sampai sampai IP lu juga jadinya bakalan nggak mungkin Jangan cum ngepas laude juga lah, gitu-gitu. jangan jangan sampai ngepas-ngepasan juga lah. Tapi maksudnya kayak ini pandangan gue ya, kayak Hmm. lu nggak harus dapetin perfect di semua aspek gitu loh, karena in the end juga nggak semua aspek bakal kepake. Tapi kalau misalnya lu dapat nilai yang tinggi, GPA atau IPK yang tinggi, memang itu bakal ngebantu banget buat lu dapetin kerjaan yang oke gajinya gitu. Tapi cum laude menurut lu nggak harus-harus banget lah ya. Pas Ya pas itu kuliah nanti. itu kosmetik gak sih? Maksudnya kayak cum laude gitu. Terus jadi kayak company liatnya wow cum laude gitu. Buat Boleh buat boleh interview gitu. buat flexing di CV aja ya. Ya istilahnya ya topping lah gitu. Heeh. Menurut gue sih gitu ya, menurut gue gitu karena banyak juga yang walaupun nilainya tinggi, tapi begitu di bidang apa ya namanya, di dunia nyata, di dunia kerja tuh juga ada yang bisa kalah sama yang nggak cum laude juga gitu. Jadi menurut gue itu kembali ke masing-masing sih. Kadang biasanya yang nilainya terlalu tinggi itu bahkan sampai perfect sampai cum laude itu Mm-mm, mm-mm. bersosialisasinya juga mungkin lebih sedikit kali ya. Jadinya pas Bisa jadi, masuk dunia kerja nggak belum terlalu terbiasa gitu. Apalagi pas masih mm-mm. fresh graduate-nya. Bisa jadi. Sementara kan yang mungkin agak-agak rendah karena mereka cenderung pasti mainnya lebih lebih banyak tuh bersosialisasi. Ya, waktu untuk belajarnya ya anggap aja balance Anggap gitu. aja balance, iya gitu, kayak 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 balance jadinya OLB, OLB. udah terbiasa bernetworking gitu. Ini sih ya pun ya, nggak terlalu banyak pelajaran sekolah itu yang bisa diangkat ke perkuliahan, apalagi perkuliahan IT. Bener nggak sih? Tergantung, Sob. Tergantung lagi jawaban lu. Seriusan tergantung, karena tergantung apa yang bakal dibikin sama dia di pas kuliah IT gitu. Kalau misalnya dia disuruh bikin software untuk bantu apoteker buat ngitung-ngitung kimia atom dan lain-lain, otomatis dia juga mesti ngerti kimia dong. Tapi emang pasti kuliahnya kita dipelajarin kimianya? Enggak. Enggak, tapi misalnya lu dikasih Ada project, lu ada tuh disuruh permintaan kayak gitu tuh, disuruh yang bikin software untuk bidangnya lu nggak ngerti gitu softwarenya. Ada tuh ada pernah. kadang-kadang ada. Jadi kita bener-bener interview kliennya, kayak kita tanya apa aja sih step by step dia tiap hari tuh ngapain aja sih. Makanya menurut gua kalau misalnya lu udah punya pengetahuan umum yang kayak tadi yang kayak kasir dan lain-lain, itu menurut Oh gua iya, bakal iya ngebantu juga sih. banget ke depan. Iya juga sih, Heeh. iya juga sih. Karena lu programmer, lu bukan bikin software buat programmer lain, biasanya lu bikin software buat orang yang nggak tahu cara bikin software gitu. Iya sih. Jadi lu mesti Dan tahu kalau cara misalkan dia kerja. tiba-tiba diminta buat bikin software apoteker gitu yang nyangkutnya sama obat-obatan, bahan kimia, mau nggak mau kita jadi harus research dan sedikit belajar soal kimia ya. Kayak misalnya alat-alat rumah sakit, mungkin yang viral terakhir tuh yang mesin surgery kecil, robot itu yang surgery buah anggur, tau nggak? Gue lupa namanya Belum apa ya. lihat. Itu viral banget sih, sempat viral banget. Maksudnya Tapi kayak itu pun iya juga kayak bikin IoT uh, IoT kayak gitu juga, apalagi IoT kedokteran itu programmernya harus sensitif. tahu ya. Iya. Sensitif karena berhubungan dengan nyawa juga kan. Ih gimana itu ya? Dan ini kan orang-orang yang kuliah IT nggak belajar dunia kedokteran ya di Makanya perkuliahannya. komunikasi komunikasi sama klien juga penting sih. Jadi kayak mungkin si kliennya juga ngasih tahu, oh kalau misalnya kita mau operasi tuh kita stepnya ini, yang nggak boleh kena tuh yang ini, nggak boleh ada kimia ini gitu. Jadi kan sebagai programmer kan kita pasti masukin condition itu ke Iya sih, benar software benar benar. kita. Benar. Berarti ya memang buat yang masih sekolah, mau anak IPA mau anak IPS, itu spesifik IPA. Misalkan spesifik IPA tuh biologi, fisika, kimia kan. Mm-mm. Itu lu harus matengin aja semua karena pasti kepake. Ibaratnya Somehow. ya, ya kalau kalau kayak tadi aja gitu. Kalau lu jago jago udah jago di kimia duluan terus tiba-tiba lu diminta untuk
entah ini masih pelajaran di kampus atau nanti lu praktek udah kerja ya. Kayak tadi Mm, diminta bikin software mm, buat apotek atau eh, obat-obatan, lu pasti udah tahu. At mm. least lu tahu tabel periodik lah. Iya, iya, iya. Atau kan kalau Lebih biologi juga aman. gitu kan ya, buat di dunia Ya, kedokteran itu pasti medis. istilah-istilahnya lu akan kepake. Ekonomi sih udah pasti karena software accounting itu banyak banget deh. Banyak banget. Heeh. Nah, Terus udah gitu sistem finance itu sekarang makin berkembang banget, apalagi sekarang udah ada sistem crowdfunding, ya kan. Terus udah ada uang digital banyak banget, ya kan. Terus semua saling Bitcoin. saling terkoneksi Bitcoin. Itu udah pasti yang di ekonomi juga itu pasti bakalan kepake banget. Makanya gue bilang kita tuh kayak magician, Sup, kalau anak IT tuh. Karena kita bikin semuanya bisa, Sup. Iya ya, makanya semua Mm. kayaknya soal pantas ya muncul stereotype kalau anak-anak IT itu dianggap bisa segalanya. Sebenarnya bukan kita bisa segalanya sih, tapi ya anggap aja begitu. Tapi memang orang-orang menganggapnya gitu, gitu tuh kayak kayak seakan-akan Flexing, bisa flexing. bisa bisa melakukan segalanya gitu. Apa aja pokoknya yang ada elektroniknya sedikit itu biasanya kita dianggap bisa benerin. Lu pasti pernah ngerasain itu kan? Stereotype, stereotype. Hmm. Iya. Komputer gue rusak. Ya. Gimana ya? Tuh ke pun aja dia anak IT kemarin kuliah IT gitu. Kalau biasanya emak-emak tetangga tuh. Misalkan nih tetangganya Punipun gitu, rice cookernya Hmm. rusak. Ih itu tuh ke si Punipun aja. Kan anak Ini IT. kan anak IT gitu. Bisa pasti bisa benerin gitu. Wanipiro. Kuliahnya aja binus internasional dia mah masa benerin rice cooker aja nggak bisa Ya gitu. bro, saya kuliah di BINUS Internasional buat beneran rice cooker. Lu Itu lebih sendiri ke lu sendiri hardware. spesifiknya kemana pun untuk di jurusan IT? Penjurusan. Mm. Kan dari computer science, penjurusan gue tuh di software engineering. Jadi waktu itu ada tiga, ada software engineering, ada networking, sama ada game development. Mm-mm. Di Jadi gue masukin software software sih. engineering itu yang dibahas apa aja sih? Lebih kayak software-software komersial gitu sih. Termasuk web application juga. Jadi yang kayak cara bikin software, misalnya kayak bikin foto editor kayak Photoshop, tapi yang nggak se ekstrim Photoshop. Kan Photoshop udah company yang bikin. Ya bikin Iya. Photoshop, bikin kadang kita juga bikin game sih. Jadi kayak nggak harus game dev juga, kita bikin game game web gitu-gitu. Yang paling sederhana ya bikin website atau aplikasi startup e-commerce gitu kali ya. Itu Iya, iya. sebenarnya paling sederhana sih ya buat bikin startup e-commerce gitu-gitu ya. Karena Kalau kamu bisa bikin website, bisa bikin e-commerce, itu udah bisa jadi duit sih sebenarnya. iya karena kata kata guru gue yang ngajarin gue di Purwadika, sebenarnya bikin Mm-mm. bikin startup itu sesimpel kita jadi calo Betul. dan bikin software nggak terlalu susah katanya gitu. Apalagi kalau saya sistemnya lu udah bikin yang kayak bisa di reuse lagi buat kayak next customer, kayak cuma diubah dikit, diubah dikit, diubah dikit. Iya Stonks. di pretelin sedikit-sedikit aja paling yang dikencengin di bagian security-nya doang. Mm-mm. Lu nggak tertarik pun buat bikin startup dengan skill lu apalagi lu di software engineering gitu. Sempet tertarik sih, cuman kayak gue mikirnya, Siapa tahu lu sebenarnya bisa bisa ikut venture terus lu dikucurin dana investasi miliaran buat startup lu. amin. Nggak sih, tapi somehow gue lebih tertarik kayak buat research research gitu sih, makanya gue lagi kepikiran mau S2. Gue kayak pengen lebih ke arah research yang kalau semacam NASA gitu-gitu, yang space, yang kayak global warming gitu. Gue lebih Jauh tertarik itu sih jauh karena banget ya. gimana ya? Tapi gue suka, gue kan awal mau jadi dokter kan, karena memang gue Hmm. tertarik sama biologi gitu kan. Terus nyasarnya ke biologi komputer jadinya, cuman ya udah. Oh, lu lebih tertariknya mungkin ke situ ya. Mungkin karena gua anak SI kali ya. Karena dia anak computer science, jadi Dia science pikir banget. kalau Subki tuh pikirannya adalah cuan. Iya. Ya gue juga sih, gue juga siapa sih yang nggak mikirin cuan? Ya tapi maksud gua sudut sudut pandang lu memang science Ya, banget. gue anak sains banget sih. Kalau gua kan mikirnya, ya gua memang senang komputer, tapi kalau gua nggak perlu harus ribet-ribet dengan urusan
misalkan anggaplah nih kita bikin software atau aplikasi. Ya kalau gue bikin aplikasinya bisa gampang dan gue bisa cuan gede, ya gue bikin bikin startup aja gitu. Gue cuma Mm. jadi calo, ibaratnya nih gue mau buka ojek online, gue nggak perlu beli motor banyak-banyak. Gue cuman bikin, ibaratnya itu sesimpel sebenarnya, logika dasarnya kan kita bikin form registrasi buat si apa ojolnya, kita bikin form registrasi buat si penumpangnya diketemuin. Mm-mm. Mm-mm. Udah gitu doang kan, simpel itu doang. Sebenarnya simpel. Mm-mm. Terus nggak punya hotel bisa jadi pengusaha hotel, nggak punya pesawat bisa bisa jualan pesawat, traveloka tuh Bener-bener. jadi. Bener-bener. Kalau gue lebih mikir sih tuh, gila dia mikirnya jauh banget sampai sampai ke NASA ya. Gue lumayan tertarik sih yang kayak gitu-gitu. Berarti lu yang terakhir kemarin soal apa tuh, yang Apollo Apollo itu lu ngikutin juga tuh? Apa gue lupa tuh Akhirnya beritanya apa? kemarin 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 malam, enggak, lusa kemarin Iya ya. lusa kemarin kan. Udah launch, iya pas launch pertama gagal gitu, gue sedih banget. Itu gue nungguin apa jam 4 pagi. Itu gimana sih? Gue nggak terlalu ngikutin sih, soalnya gue nggak Ya terlalu itu ngikutin NASA. yang jadi itu kemarin setelah 9 tahun tuh Amerika akhirnya bikin space rocket baru, tapi kerja sama SpaceX, punya Elon Musk yang bikin Tesla. Iya iya iya, itunya. Mm. Terus dia Jadi mau dia mau bikin mau nerbangin roket baru nih. roket barunya itu memang dia bikinnya lebih kayak istilahnya lebih budget supaya bisa dikomersialin ke depannya gitu. Jadi lu bisa terbang nanti di Oke. SpaceX. Ya kayak gitu lah. Jadi dia kayak mau ngetes barangnya SpaceX sama NASA ini. Tujuannya ke mana itu awalnya roketnya? ISS ke International Space Station ya, ISS. Oh, tapi nggak Hmm. nyampe. Nyampe, nyampe. Kata lu gagal gagal ini. Enggak, yang pertama itu gagalnya karena cuacanya. Jadi pas udah mau launch kayak beda tinggal berapa menit menuju launch, apa namanya, ada awan yang cumulonimbus segala macam itu jadinya dibatalin terus akhirnya diundur ke hari Sabtu kemarin. Oh, gitu gitu gitu. Gua kurang ngikutin situ. Gue terlalu geek kayaknya. Tapi ya memang ini sisi lainnya si Punipun sih sebenarnya. Ngikutin SpaceX, NASA, habis itu Gue pilih Tesla sumpah. Pilih Tesla. Aduh. ya udah mungkin kalau misalkan ada yang bisa ngadoin Punipun Tesla mungkin diterima lu ya. Punipun. Minta Tesla, Tapi kayaknya nggak bisa, Teslanya nggak Pak. kayaknya nggak bisa kirim ke sini deh. Enggak, gue udah kenalan sama vendornya, tinggal duitnya aja. Gue udah kenal. Oh oh iya sih kan. Seingat gue Om Deddy Corbuzier aja kan dia, punya Tesla kan. Kayaknya iya deh. Tapi bukan Tesla yang baru itu ya. Enggak, gue sebenarnya juga cuma pengen yang 3 sih, yang nggak terlalu mahal Iya juga. iya udah ada. Oke jadi kurang lebih kayak gitulah yang apa harus disiapin gitu. Sebenarnya ini random sih obrolannya buat nyiapin untuk kuliah, kira-kira kuliah masuk IT itu gimana, pengalamannya kuliah IT itu gimana, yang lu rasain gitu. Yang pasti semua jurusan kuliah kalau bicarain pusing udah pasti Pusing ada. semua. Kalau nggak mau ketemu sama hitung-hitungan, nggak mau ketemu sama matematika, saran gue jangan masuk Yang IT. masuk IT. Heeh. Dan kalau lu akhirnya berpikir, oke gue masuk DKV aja biar nggak ada hitungan, jangan juga mikir kayak gitu Jangan karena juga. di DKV juga mikir, di DKV juga ada hitungan. Yang nggak ada hitungan itu di mana ya? Hubungan internasional kayaknya. Yang IPS banget, tapi ada keinginan untuk IT, siap-siap aja. Karena hampir semua ya punya. Hmm. Apa yang nggak pakai hitungan? Sekarang semuanya serba pakai hitungan, entah itu hitungan angka, hitungan huruf ya. Oh, Hmm. berarti matematika jangan lupa nih kalau udah ketemu pelajaran aljabar. Wah, aljabar kalian harus nguasain, bener-bener nguasain, soalnya tuh di IT sebenarnya kepake banget karena Kepake kita coding banget. sebenarnya tuh kayak pakai ilmu aljabar juga. Semua pakai aljabar karena kita bermain sama variabel. Variabel dan formula gitu. Mm. Jadi kayak aljabar wajib. Dan kita bakalan bisa jadi sensitif tuh sama satu variabel gitu. Karena biasanya nanti kalau udah coding kan variabel tuh kita nggak cuman x y ya Hmm. gitu, tapi kita bisa bikin variabel sendiri. Ntar tiba-tiba Ya, lupa kita sama variabel yang kita bikin sendiri. Makanya penamaan itu penting juga. iya, makanya kan kadang banyak kan kasusnya programmer tuh kalau lagi coding ketinggalan satu huruf lah atau apalah. Padahal variabelnya sebelumnya dia sendiri tuh yang bikin tuh. Itu biasanya penyakit tuh. Udah sih, thank you ya Pun ya. Thank you juga sob. Semoga bisa Sampai serak.
Semoga bisa memberikan informasi yang cukup menarik lah di Gaptek Semoga Podcast kali berguna. ini. Hmm. Semoga bisa lanjut S2 ya Puni-Pun ya biar bisa Amin. ke NASA. Ore. Gue pikir tujuan dia cuman ya paling sampai Microsoft lah gitu, ketemu Bill Gates. Google juga asik Ya kayaknya. kalau nggak ke Silicon Valley gitu. Pengen gak Pun ke Eh, Silicon Valley Pun? lebih pengen enggak sih gue karena gue takut terbang gue kayak nggak kepikiran buat terbang ke Lu gimana sih? Lu suka NASA, lu suka SpaceX, tapi tapi gue takut terbang tapi takut terbang. takut terbang Tapi emang sih. takut Gue pesawat pernah ngerasain sama dia naik pesawat. Dia setiap naik pesawat tuh parnoan. Selalu gue merem berdoa 3 jam di merem pesawat gak jelas gitu sebelum sebelum take off atau landing. seriusan emang iya Iya iya. Kayak 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 berharap kayak kayak mencoba menenangkan diri gitu. Enggak kok, ini gak apa-apa. Enggak apa-apa. karena anak IT ngerti kalau pesawat itu pun juga bisa ada malfunction dalam codingannya jadi gue kayak paranoid banget sih Dan lu segitu nggak percayanya sama komputerisasi komputer. Komputerisasi yang ada di pesawat. ya gimana ya Kayak Airbus A320 gitu kan dia bisa entah kenapa gue lebih suka Airbus dibanding Boeing ini gue nggak lagi ngecam salah satu brand ya enggak ya cuma kan personal dia kan preference aja ya kan kayak Airbus kan bisa fully automatically gitu. mm Terus satu -mm, satu mesin masih nggak apa-apa gitu-gitu. mm -mm. Bahkan nggak ada setirnya kan. Iya ya gue nggak tahu kalau nggak ada setirnya gue Airbus takut nggak ada setirnya. Nggak ada setirnya pun. Iya, cuman di kaki. Habis itu luas doang ya semuanya komputer. Tuas itu cuma buat naikin doang. oh. Beloknya gimana Hah? beloknya Ada gimana kaki. di kaki Sama tombol doang. Jadi kayak lu main game. hmm. Lu harus coba ini sih. Coba download Flight Simulator deh. Gak mau gue takut sup gue aja main simulator aja gue takut Simulator ya Allah. gue bener-bener takut sama flight gue Gue kalau kayak gini nggak yakin deh Puni-Pun bisa masuk NASA. gue kan nggak terbang gue di belakang layar Tapi pas bagian belakang layar, bagian ngeliat itu udah ke atas, jiper. anjir gue berdoa Jangan jatuh gitu-gitu. jangan jatuh Oke, thank you Puni-Pun. thank Jangan you lupa ya, kalau misalkan lu mau nonton di channel Puni-Pun, itu juga ada ngebahas soal perkuliahan ya. Soal iya kuliah ada double degree sama soal hacking soal boleh iya sebutin soal hacking, nggak apa-apa kalau ini oh mah. nggak apa-apa Soal soal hacking terus sama soal kuliah double degree sama kayak persiapannya kalau misalkan lagi kuliah di luar negeri ya. mm Biaya-biayanya gitu-gitu. Ada nggak sih? Rinciannya lu tapi sebutin nggak sih di sana? biayanya gue nggak nemu file gue jadi gue nggak ada rincian banget sih Lagi pula ada inflasi segala macam lah ya. iya Jadi ya udah pasti beda pasti sih beda. harganya Oke, jangan lupa thank subscribe you channel Puni ya. jangan Gue lupa Subki, subscribe tag hmm. Gue Subki dan juga Puni Pun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. bye bye